Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau biasa disingkat dengan RBSL dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini contoh yang akan kita bahas yaitu mengenai seorang peneliti ingin mengetahui karakteristik bau dari body lotion yang dibuat dari 4 varietas bengkoang yang disimbolkan dengan A, B, C, dan D yang diambil dari 4 lokasi dan petani yang berbeda dengan 4 formulasi perbandingan bobot bahan tambahan lainnya dengan bengkoang. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel datanya. Untuk itu, tabel-tabel yang kosong akan kita isi untuk melengkapi data sumber keragaman atau data ANOVA nantinya. Yang pertama yang akan kita hitung yaitu jumlah baris. Kita akan menjumlahkan jumlah baris dari setiap jumlah data dari setiap baris yang ada pada data ini. Kemudian klik enter. Ini bisa kita drag. Oke, selanjutnya adalah jumlah kolom dengan menggunakan formulasi sum. Ini juga sudah dapat kita drag. Baik, di sini untuk jumlah baris dan jumlah kolom itu sama saja hasilnya nanti dengan menggunakan formulasi sum. Kita bisa buktikan dengan menjumlahkan jumlah kolom, kemudian kita klik enter, hasilnya akan sama saja. Oke, selanjutnya yang akan kita hitung ialah bagian perlakuan. Nah, di sini perlakuannya ada 4 yaitu A, B, C, dan D. Kita akan menghitung jumlah pada setiap data pada perlakuan. Yang pertama, kita hitung jumlah pada data A. Kemudian B. Kemudian C. Lalu yang terakhir D. Dan untuk raratanya, kita bisa tinggal membagikan jumlah dengan banyaknya perlakuan yaitu 4. Klik enter. Kemudian datanya sudah dapat kita drag. Baik, selanjutnya ialah faktor koreksi. Untuk mendapatkan faktor koreksi yang akan kita gunakan nanti sebagai pembanding untuk mengisi tabel ANOVA, yaitu dengan menggunakan formulasi dari jumlah baris atau jumlah kolom yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya perlakuan 4 dikuadratkan, kemudian klik enter. Nah, setelah itu kita akan mengisi tabel ANOVA. Yang pertama kita isi adalah derajat bebas total. Nah, di sini karena kita menggunakan data 4 kali 4, maka pada total kita akan mengalihkan derajat bebasnya yaitu 4 kali 4 dikurang 1. Untuk baris, datanya ada 4, itu berarti 4 dikurang 1. Kemudian untuk kolom 4 juga, 4 dikurang 1. Untuk perlakuan juga 4 di sini sama dengan 4 kurang 1. Dan untuk galatnya kita akan mengurangkan dari derajat bebas total dikurang derajat bebas baris dikurang kolom dan dikurang perlakuan.
Selanjutnya adalah jumlah kuadrat. Yang pertama kita hitung adalah jumlah kuadrat totalnya dengan menggunakan formulasi SUM-SKI. SUM-SKI seluruh perlakuan dikurangi dengan FK. Baik, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat pada baris dengan menggunakan formulasi SUM-SKI. Baris yaitu jumlah baris ini. Yang ini adalah jumlah baris. Per banyaknya data baris yaitu ada 4 dikurang FK. Selanjutnya adalah kolom. Jumlah kolom per banyaknya data kolom 4 juga dikurang faktor koreksinya. Oke, selanjutnya adalah perlakuan sama dengan SUM-SKI. Untuk jumlah perlakuan ini kemudian dibagi banyaknya data perlakuan ada 4 dikurang FK. Dan untuk galatnya ini kita tinggal Ctrl C, kemudian di sini kita paste. Oke, selanjutnya adalah kuadrat tengah. Pertama kita hitung adalah kuadrat tengah pada total, kuadrat tengah pada baris sama dengan JK baris per DB baris. Kita enter. Nah, ini sudah bisa kita drag datanya. Oke, selanjutnya adalah F hitung. Pada F hitung formulasinya adalah KT baris ini, KT baris per KT galat. Nah, pada KT galat kita beri tanda dolar sebagai pembagi tetap. Kemudian kita klik enter, lalu kita drag sampai pada data perlakuan. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghitung F tabelnya. F tabel di sini digunakan ialah dengan probability-nya 5% sama dengan F inverse 0,05 DB baris, kemudian DB galat, ini pada DB galat kita beri tanda dolar juga supaya datanya nanti bisa kita drag sampai ke data perlakuan. Oke. Baik. Untuk mengetahui apakah perlakuan berpengaruh nyata atau tidak, kita harus membandingkan antara F hitung dengan F tabel 5%. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana hasil dari perbandingan antara F hitung dengan F tabel 5%-nya. Itu dengan menggunakan formulasi, sebentar ini saya beri tanda biar oke. Selanjutnya kita akan menghitung perbandingan antara F hitung dengan F tabel, yaitu dengan menggunakan formulasi if F hitung baris lebih kecil daripada F tabel 5% pada baris, yaitu K19, kemudian titik koma. Nah, apabila hasilnya lebih kecil, maka ini NS
Apabila hasilnya lebih besar, maka kita beri tanda bintang 1. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya NS. Ini dapat kita drag datanya. Oke. Nah, berarti di sini NS itu tidak berpengaruh nyata, tetapi pada lambang bintang 1 di sini berarti hasilnya berpengaruh nyata terhadap body lotion yang diujikan. Selanjutnya, karena pada tabel ANOVA hasilnya berpengaruh nyata, maka kita akan melakukan uji lanjut beda nyata jujur dengan menggunakan pembanding di antara selisih beberapa rarata, yaitu dari rarata perlakuan. Di sini kita copy dulu perlakuannya dan raratanya. Kemudian ini datanya kita sort. Ini berdasarkan rarata diurutkan dari terbesar hingga terkecil. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan membandingkan kedua selisih, kemudian dengan selisih yang selanjutnya. Oke, di sini selisih yang pertama kita hitung ialah selisih perlakuan B dikurang dengan perlakuan A. Nah, sebagai pengurang tetap di sini B kita beri tanda dolar. Klik enter. Ini datanya sudah dapat kita drag. Oke, selanjutnya selisih antara rarata perlakuan A dikurang dengan perlakuan C. Di sini pada perlakuan A kita beri tanda dolar juga sebagai pengurang tetap. Kemudian klik enter, lalu datanya dapat kita drag. Selanjutnya adalah selisih pada data C, rarata C dikurang dengan rarata D. Baik. Nah, untuk menentukan notasinya, kita harus menentukan standar raratanya juga. Nah, di sini standar rarata kita tentukan dari tabel BNJ yang didapat dari tabel BNJ yang dimana dengan titik 4,6 dimana 4 adalah banyaknya perlakuannya, kemudian 6-nya adalah galatnya. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil dari SY atau standar raratanya, kita dapat menggunakan formulasi ini yang dari tabel BNJ tadi, kita kalikan dengan SQRT KT galatnya per R atau 4. Nah, di sini setelah kita mendapatkan standar raratanya, maka kita dapat membandingkannya dengan selisih rarata yang di sini untuk mengisi notasi nanti. Nah, apabila datanya lebih kecil daripada SY-nya, maka simbolnya NS, dan apabila lebih besar, maka kita beri simbol bintang 1. Nah, ini 0,2 lebih kecil dari 0,5. Ini juga lebih kecil, ini lebih besar, kita beri tanda bintang 1, kemudian ini lebih kecil, ini juga lebih kecil, ini juga lebih kecil. Nah, untuk notasinya, kita beri terlebih dahulu di sini notasi A.
Oke, ini A. Kemudian ini kita beri notasi B. Dan kemudian ini kita beri notasi C. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penotasian juga dengan perlakuan dan raratanya yang diurutkan dari terkecil hingga terbesarnya. Yang di sini tadi terbesar hingga terkecil. Pertama kita copy dulu ini. Oke, ini kita urutkan dari terkecil hingga terbesar dari data. Maaf sebentar. Ini yang di copy raratanya ya. Maaf, bukan jumlahnya. Oke. Paste value. Kemudian ini kita sort berdasarkan rata dari terkecil hingga terbesar. Baik, di sini kita akan menjumlahkan ratanya dengan SY-nya. Ditambah SY. Nah, di sini SY kita beri tanda dolar sebagai penjumlah tetap. Kemudian klik enter, lalu ini akan kita bandingkan dengan rata yang di sini. Nah, apabila hasil rata ditambah SY lebih besar dari ini, kita beri terlebih dahulu notasi A. Nah, apabila 1,5 lebih besar daripada 1,2, maka notasinya A juga. Selanjutnya ini lebih besar masih dari perlakuan A, kemudian kita kasih notasi A. Nah, 1,51 sudah lebih kecil dari 1,59, maka kita tambahkan datanya lagi. Baik, selanjutnya ini 1,7, ini lebih besar dari 1,3, maka ini kita beri notasi B. Nah, di sini 1,7 juga lebih besar dari B. Lebih besar dari data B. Nah, datanya akan seperti ini. Ini tadi notasinya BC. Kemudian ini kita tambahkan lagi, ini 1,9 sudah lebih besar dari 1,5. Sebenarnya kalau sudah datanya sudah terisi semua, dari sini sudah dapat kita simpulkan bahwa hanya ada satu di antara dua tabel ini, ada satu masing-masing data yang memiliki notasi yang berbeda, yaitu di sini ada pada data D dan di sini ada pada data B. Berarti kesimpulannya dari penotasian ini kita dapat melihat bahwa ada satu notasi yang berbeda dan tidak memiliki kesamaan dengan yang lain, yaitu varietas bengkoang D dan varietas bengkoang B. Nah, di mana varietas jenis bengkoang D dan B ini ialah yang memiliki karakteristik baunya lebih berpengaruh nyata terhadap body lotion yang sedang diujikan, yang sedang dibuat. Nah, berarti kesimpulannya yang paling berpengaruh di antara keempat bengkoang yang tadi adalah dari bengkoang jenis varietas D dan varietas B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.